Duduk saudara-saudara. Selamat sekolah minggu. Puji Tuhan. Saya senang kalau Tuhan itu berbicara. Dan Tuhan itu berbicara continuously, selalu gitu. Bahkan tadi pagi Markus confirm ya, berdiam dan ketahuilah akulah Tuhan. Kita diajak untuk masuk ke tempat perhentiannya, tempat peristirahatannya. Sudah berminggu-minggu saya bergumul gitu, dan Tuhan selalu bawa kembali ke, mengarahkan pandangan kita kepada Dia, sehingga kita bisa masuk ke tempat perhentiannya. Karena di tempat perhentiannya itu saudara-saudara ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, Anda itu tenang, Anda itu istirahat. Kalau Anda itu nggak banyak pikiran, Anda itu sehat, Anda itu panjang umur, Anda itu bahagia. Kalau Anda pun sakit, Anda cepat sembuh. Itulah pentingnya masuk tempat perhentiannya. Dan masuk tempat perhentiannya itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kadang kita bisa tidur di tengah malam di ranjang kita, tapi pikirannya jalan terus, hatinya tidak tenang. Tapi kita bisa juga gitu, di tengah kesibukannya kayak Markus gitu, Katie muntah, Lisi nangis, dimandiin gitu. Kemarin saya dan Mira, kita handling 4 anak, puji Tuhan latihan gitu kan. Tapi Tuhan masih bisa kasih ketenangan, ya. Jadi ketenangan itu bukan circumstansi, ketenangan itu bukan kondisi, tetapi itu ketenangan itu ada di dalam kita. Dan ini enggak gampang, ya kan? Karena di dunia ini Tuhan tidak menjanjikan situasi yang sempurna. God does not promise perfect circumstance. Okay? Di Yohanes 16:33 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Bahwa di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya kan? Jadi situasi yang sempurna itu tidak akan terjadi di dunia ini sebelum kita masuk surga. Oke, nanti kita di surga kita akan mengalami situasi yang sempurna. Tetapi Tuhan punya janji yaitu perfect peace, damai sejahtera yang sempurna di tengah dunia yang tidak sempurna. Dan ada bagian yang harus kita lakukan untuk mengalaminya. Bukan untuk meroleh gitu ya, tapi untuk mengalaminya. Karena firman Tuhan sendiri berkata, aku telah mengalahkan dunia. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, oke, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, so it's a gift, oke, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi jangan kita biarkan hati kita itu gelisah dan gentar. Firman Tuhan bahkan berkata, kita harus waspada dan berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya ini. Kita baca di Ibrani 4 ayat 1. Jarang firman Tuhan berkata waspada, takut. In fact kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu firman Tuhan selalu berkata, kalau soal takut itu hanya takutlah Tuhan Allahmu gitu. Jangan takut manusia, jangan takut yang lain. Tapi ada satu hal lagi yang Tuhan ngomong takut. Takut kalau kamu nggak masuk ke tempat perhentiannya ini. Takut kalau kamu nggak bisa masuk terima damai sejahtera ini. Ibrani 4 ayat 1. Saya akan baca banyak ayat gitu. Jadi dengarkan saja sehingga gampang ikutinya ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kita waspada, jangan sampai ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jadi janjinya pun masih berlaku untuk masuk ke tempat perhentiannya ini ya, the rest. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh enter his rest, tempat peristirahatan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kepada kita diberikan kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Sama-sama dengar kabar kesukaan, sebagian berguna, sebagian tidak berguna. Aku nggak mau kalau tidak berguna, aku mau bagian yang berguna. Karena kalau tidak berguna karena apa? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayatnya boleh dipasang terus saja gitu ya, gampang. Tadi saya baca ayatnya. Banyak orang yang mendengarkan kabar kesukaan, tapi mereka tidak melihat hasilnya. Di ayat 11 dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, the rest.
supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, berapa banyak dari kita rindu untuk masuk ke tempat perhentiannya? Tuhan Yesus ngomong, come to me, mereka yang heavy laden, mereka yang capek, letih, lesu, come to me. Berapa banyak kita mau datang dan menerima dan merasakannya? Oke, angkat tangan. Haleluya. Dan ada hal yang harus kita tidak lakukan dan ada hal yang harus kita lakukan. We will learn what not to do and we will learn what to do. Di ayat 11 tadi dikatakan, jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa ini contoh ketidaktaatan yang menghalangi orang untuk masuk ke tempat perhentian itu apa? Kita bisa cari jawabannya di Ibrani 3 ayat 7. Pasal ini berkata tentang umat Israel. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, mereka tidak mengenal jalanku. Mereka sudah 40 tahun jalan bersama aku, dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka masih saja sesak hati, mereka masih ada tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian itu. Jadi inilah the warning. Jangan kita sampai kayak orang Israel sehingga nggak bisa masuk ke tempat perhentian itu. Bayangin, mereka sudah di tepi tanah perjanjian. They walk for a long journey. Mereka sudah sampai ke tepi tanah perjanjian. Sudah dekat. Tapi nggak masuk. Sedih kan? Ya, jangan sampai kita begitu. Padahal mereka sudah mengenal cara Tuhan. Menyertai mereka selama 40 tahun. Membebaskan mereka dari tanah Mesir. Memelihara mereka. Membelah lautan, mengeluarkan air dari batu, memberikan mereka pilar awan di waktu siang sehingga gak kepanasan. Bahkan throughout the journey ya, Tuhan kasih AC di siang hari, tiang awan. Malam hari dingin, tiang api. Kan enak gitu loh. Tapi begitu mereka sampai di tanah perjanjian, so close, yet so far, mereka gak masuk. Sedih. Jadi apa yang dimaksud Tuhan ini dengan sesat hati? Dan tidak mengenal jalan sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mari kita kembali baca sejarah itu secara langsung di Bilangan 13 ayat 25. Ini Bible study ya, kita baca. Jangan capek. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu dan langsung datang kepada Musa. Jadi mereka sudah di tanah perjanjian, itu loh tanah perjanjian. Terus Tuhan minta mereka kirim 12 spy, 12 mata-mata. Dan mata-mata ini kembali. Dan langsung datang kepada Musa, ayat 26. Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, oh ini loh hasilnya, ini contohnya. Kalau masuk tanah perjanjian tuh berkat-berkatnya tuh contohnya kayak gini. Mereka merasakan sedikit, sekecap tanah perjanjian itu. Kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini coba nih susunya enak kan, ini coba madunya enak kan, inilah hasilnya. Cuman janjinya Tuhan tuh enak. Hanya ayat 28, bangsa yang diam di dalam negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Dan Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Enak janjinya, berkatnya banyak. Tapi susah. Ada raksasa ini, ada raksasa itu, ada tantangan ini, ada tantangan itu. Terus ini kan ada 12 spy. Ada 2 yang bagus kan, kalian ingat ceritanya Kaleb dan Yosua. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati itu. Tenang-tenang. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, yang 10 ini, berkata, no, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Tadi kasih kabar bagus, sekarang mulai kabar, mungkin janjinya nggak begitu enak kok. Gitu, susah. Raksasa, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, orangnya kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami. Mereka raksasa, kami kecil, mereka raksasa. Mereka selalu melihat dirinya mereka sendiri dan mereka melihat tantangan-tantangannya. Gitu. Lalu segenap ayat pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, aduh sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Why, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir. Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan, sudah bebas dari tanah perbudakan, dengan banyak mujizat, melewati laut terbelah, Tuhan sediakan makanan luar biasa. Mereka masih nggak percaya Tuhan, mereka masih sesat hati, tidak mengenal jalan Tuhan. Dan nggak cuma gitu, yang 10 orang ini mempengaruhi yang lain, sehingga segenap umat Israel itu mengeluarkan suara nyaring, ya memang susah, istirahat di dalam Tuhan itu susah, punya damai sejahtera di dalam Tuhan itu susah, lihat tantangan kita, lihat bank account aku, lihat anak-anakku, lihat sekolahku, lihat ekonomi Amerika, susah. Mereka mengeluh sehingga mereka nggak encourage each other, malah yuk, udahlah kukut, mari kita tutup, kita balik, udah. Nggak usah jalan dengan iman lagi, kembali enak jadi budak. Jadi hati-hati, if you miss out, yang mungkin nggak mengalami tanah perjanjian itu nggak cuma saudara, tapi orang-orang yang ngikutin saudara juga. Jangan sampai, oke? Terus ayat kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Loh, pendetanya ikut sujud, malah sujud ke jemaat, nggak sujud ke Tuhan. Oleh karena itu Musa dan Harun tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa dan Harun, saudara tahu kan, pada akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka menyerah. Mereka lihat jemaatnya pada banyak komplain, oh, memang ya realistik, dunia ini susah, kita nggak bisa damai sejahtera. Akhirnya mereka sendiri juga nggak damai sejahtera. Mereka sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ayat 6, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, 2 orang yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, apa-apaan ini, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Enggak, janji Tuhan itu luar biasa baiknya. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, Anda perhatikan nih, kata Tuhannya dipakai berapa kali. Kalau tadi semuanya kami, mereka kami. Kalau ini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka iya, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Tadi kalau mereka pemakan manusia akan menelan kita. Kalau ini enggak, karena Tuhan kita yang akan telan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ya kan? Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengecam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Nah, umat Israelnya, kalau tadi Musa, ya memang susah. Oh, bener kan, hidup itu susah. Yang ini, ada harapan di Tuhan. Lemparin batu. Ya nggak masuk umat Israel. Umat Israel nggak masuk ke tanah perjanjian. Oke, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Itulah bedanya Kaleb dan Yosua dan the rest orang Israel. Mereka melihat contoh-contoh berkat yang sama. Saya percaya sebagian dari kita sudah menikmati beberapa sampel dari janji Tuhan. Berkat Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan tentang kabar kesukaan, tentang janji-janji Tuhan yang ya amin. Kita mungkin punya tantangan yang sama gitu. Tapi reaksinya bisa. Anda ini nanti seperti Yosua dan Kaleb yang masuk
atau Anda seperti yang ke-10, atau Anda seperti orang Israel. Oke? Saya harap Anda seperti Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Aku enggak ngitung, Tuhan yang ngitung. Aku udah ini loh 10 kali, aku buktikan. Dan tidak mau mendengarkan suaraku, masih enggak percaya. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Serem kan? Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia yang mengikuti aku dengan sepenuhnya. Oke, nih, hambaku Kaleb karena lain jiwanya. There is something different about Kaleb, ada yang beda dengan jiwa Kaleb. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, karena dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Tadi Kevin bilang, life is about a choice. Mengikuti Yesus itu pilihan. Mengikuti janji Tuhan itu pilihan. Beriman itu pilihan. Bersukacita itu pilihan. Oke? Tadi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya dan keturunannya akan memilikinya. Enggak dia yang dapat, keturunannya juga dapat. Adapun orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ya kan? Kaleb masuk, yang lainnya enggak. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Hanya 2 orang yang masuk. Firman Tuhan ngomong, semua yang umurnya di atas 20 tahun gak ada yang masuk. Oke? Jadi mari kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Kita harus berusaha, ini kata kuncinya, labor to enter the rest. Berusaha untuk memasuki tempat perhentian itu dengan iman. Gak gampang saudara-saudara. Setiap hari kita berdiri di tepi tanah perjanjian. Every day we stand on the edge of the promised land. And every day we have to make a decision. Setiap hari kita harus membuat keputusan. Apakah saudara mau masuk ke tanah perjanjian itu? Apakah Anda mau melangkah? Atau apakah Anda mau menundanya? You have to make that choice. Janjinya udah jelas. Saat berbicara tentang tempat perhentian itu, Tuhan tidak hanya berkata tentang tanah perjanjian buat umat Israel, tetapi juga perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan telah menetapkan suatu hari, yaitu hari ini. Ibrani 4 ayat 7, kita lanjutannya. Ini semua tadi pelajarannya dari Ibrani ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Raja Daud bilang apa? Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke? Ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud. Hari ini. Seperti dikatakan di atas, pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, hari ini mari kita bersukaria. Jangan keraskan hatimu. Gitu. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi tanah perjanjian itu hanya salah satu contoh. Oke, tempat perhentian itu masih tersedia buat kita. Suatu hari ke-7, hari damai sejahtera, hari di mana kita bisa tenang. Dan hari itu adalah hari ini. Every day we stand on the edge of the promised land. Every day we have to make the decision, apakah kita mau masuk di tanah perjanjian itu. Oke, saya nggak tahu saudara menunggu janji Tuhan apa dalam kehidupan saudara. Oke, tapi saya tahu saudara berdiri di tepi tanah perjanjian itu. Dan Tuhan pun ingin saudara masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi ini semua tergantung pada sikap kita. Kalau sikap kita seperti 10 spy itu dan umat Israel, mungkin janji Tuhan itu akan tertunda dalam kehidupan saudara.
Mungkin saudara tidak akan mengalaminya atau miss out completely. Tetapi kalau saudara bisa seperti Yosua dan Kaleb, Anda akan segera masuk ke tanah perjanjiannya. Oke? Jadi saya tadi sudah berbicara tentang what not to do. Sekarang let's talk about what to do. Oke? Mari kita lanjutkan perjalanan umat Israel ke Yosua pasal 1. Bayangkan 40 tahun sudah berlalu. Sudah meninggal semua. Tinggal Yosua dan Kaleb dan orang yang umurnya dulu 20 tahun sudah naik. Terus Yosua 1 ayat 1 dikatakan, oke. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk masuk ke tanah perjanjian, tempat beristirahatnya. 1, kita harus bergantung pada Tuhan saja. Bayangkan Yosua, dia sudah lebih dari 40 tahun bergantung pada Musa, mengikuti Musa, mendengarkan suara Tuhan melalui Musa. Yosua tahu Musa sudah mati, tetapi Tuhan ambil kesempatan untuk mengingatkan Yosua, hambaku Musa sudah mati. Ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Kita harus melupakan kemarin. That's the past. Oke, kita lihat ke depan. Musa sudah mati. Dan yang kedua, yang ini lebih penting. Kita nggak bisa bergantung pada manusia. Mungkin waktu kita masih bayi rohani, kita bisa bergantung kepada manusia. Kita bisa bergantung kepada care group, kepada kakak rohani, kepada pendeta, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada pacar, kepada teman. Tetapi saya percaya pada suatu waktu nanti Tuhan akan bawa kita ke titik di mana kita tidak bisa bergantung kepada siapapun juga kecuali Dia. Tuhan akan mengatakan, hambaku Musa sudah mati. Oleh karena itu, get ready, bersiaplah. Kamu harus naik, kamu harus step up. Oke? Itu pelajaran pertama, bergantung pada Tuhan, jangan yang lain-lain. Lupakan masa lalu. Kedua, Yosua 1 ayat 2, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janjinya, dari padang gurun dan gunung Lebanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, sampai sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, sampai di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Oke, janjinya luar biasa. Tapi kata kunci yang saya mau bacakan di sini adalah, seberangilah sungai Yordan itu. Oke, kita harus bertindak. Kamu berdiri di sisi promised land. That's the promised land. Kamu tidak akan merasakan tempat perhentian itu kecuali Anda cross the Jordan River. Kecuali Anda bertindak dan melangkah, melewati sungai itu. Oke. Terus yang kedua apa? Dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Oke. Kalau Anda sudah percaya, Anda mau bertindak. Oke. Kalau Anda cuma menginjaknya 10 kaki, dapatnya berapa? 10 kaki. Anda menginjak 100 kaki, dapatnya apa? 100 kaki. Nah, vision Tuhan, janjinya itu apa? Dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana sampai sungai besar, sampai ke sisi sebelah matahari terbenam. Bayangin, sisi sebelah matahari terbenam. Luar biasa kan? Anda aja kadang harus lihat laut dulu sampai bisa lihat sisi matahari terbenam. Berarti itu harusnya yang dilewati kaki orang Israel itu jauh sekali. On the other side of the horizon. Di sisi lain dari horizon, garis horizon. Ya kan? Tapi apa? Harus menapakkan kakinya, harus melangkah. 1, kita harus bertindak. Tadi kita harus bergantung kepada Tuhan. Kedua, kita harus bertindak. Oke? Nah, dan ini juga dikatakan apa? Ku berikan kepadamu. Oke? Tapi jangan lupa, ini adalah pemberian Tuhan. Janjinya itu sudah diberikan, sudah diselesaikan. Kita bertindak itu bukan untuk meroleh. Sekali lagi, kita bertindak itu bukan untuk memperoleh.
kita bertindak itu untuk merasakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. When you believe, you act, you experience. Oke? Nah, tadi saya bilang bergantung sama Tuhan. Tadi Markus bilang berdiam dirilah. Tapi sekarang kok ngomong bertindak. Bingung saya. Diam diri atau bertindak? Berdoa, diam diri, atau berdoa dan bertindak? Ya, kita yang paling benar kita baca itu dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ini dua-duanya ini sebenarnya senada. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau tadi ayat yang Markus baca, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata diamlah dan ketahuilah, itu kata diamlah itu dari kata be still, be relaxed, chill, take it easy, don't stress out, let go. Oke? Jadi itu a state of mind. Dalam hati Anda bisa tenang. Karena Anda tahu dan ketahuilah bahwa akulah Allah, bahwa Allah itu Allah yang ditinggikan antara bangsa-bangsa. Jadi cara kita itu tenang dan bertindak, itu adalah kita berdoa, kita tahu Allah itu pencipta langit bumi, janji-janjinya ya dan amin. Kita bertindak tapi bertindak dengan tenang. Bukan melihat kita sendiri, tapi kita melihat Allah. Oke? Jadi jadi ini itu mulainya dari sini. Karena itu firman Tuhan bilang, do not conform with the world, but be transformed by the continuous renewing of your mind. Ya kan, jangan apa ini bahasa terjemahnya, konfirmasi dengan cara berpikir dunia, tetapi perbaulilah akal budimu selalu cara berpikir gitu seperti pikiran Kristus. Dan kalau kita begitu, we can test and approve the good and perfect and pleasing will of God. Kita bisa akan merasakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang menyenangkan, gitu kan? Nah, kita kembali, tadi pelajaran yang kedua itu kita harus bertindak. Dan dalam bertindak itu kita harus acknowledge God in all our ways. Kalau Allah itu Allah yang pencipta langit yang bumi yang berkuasa. Kita lanjutkan ceritanya, Yosua 1 sampai ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus tahu janji Tuhan. Dan kita harus ingat. Terutama, the most important buat saya pribadi adalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Membiarkan dan meninggalkan dua beda. Tidak ada akan membiarkan. Berarti Tuhan apa? Selalu involve. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, alami dalam kehidupan ini, Tuhan selalu terlibat, terlalu involve. Itu sesuatu yang comforting. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Berarti Tuhan itu selalu setia. Nah, bagaimana kita bisa punya keyakinan itu? Karena Allah itu suci. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah kasih firman. Kita bisa keyakinan itu kalau kita yakin dengan pasti kita ini sudah dikuduskan selama-lamanya di dalam Kristus. Dan karena itu di dalam Kristus kita bisa percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Allah involve, terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayatnya tidak berkata Allah turut bekerja hanya dalam segala sesuatu yang baik. Ayatnya juga tidak berkata bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Ya. Kadang segala sesuatu itu bisa datang dari mana-mana. Ada yang datang dari iblis, ada yang datang karena perbuatan kita sendiri, ada yang datang karena perbuatan orang lain. Ya, dunia ini penuh dengan kehendak bebas. Tetapi somehow di tengah kekompleksitasan semacam tersebut, Tuhan bisa
bekerja dalam segala sesuatu sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, that's very comforting. Dan nanti akhirnya kita bisa ngomong kayak Rasul Paulus, kita tahu sekarang. Berarti waktu ngalami kadang kita tahu nggak? Nggak tahu. Terutama waktu mengalami masalah itu, nggak tahu. Tapi kita tahu sekarang. Segala sesuatu, baik itu dari iblis, baik itu dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya kan? Maupun karena perbuatan kita. Saya baca Mazmur 23, waktu itu saya senang banget. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semua yang baik-baik, siapa? Ia. Tuhan. Berikutnya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam. Yang ngajak saudara jalan ke lembah kelam siapa? Bukan Tuhan yang menuntun Anda. Aku. Walaupun Tuhan maksudnya baik, tapi aku bandel dan memilih jalan dalam lembah kelam. Puji Tuhan. Aku tetap tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan kan? Tuhan maunya baik, tapi kalau kita salah pun, gadanya dan tongkatnya masih melindungi kita. Bahkan kalau kita lihat ya, tongkat gembala itu ada cangklongannya. Gunanya apa? Kamu jalan salah, tarik. Kamu kiri dikit. Ada serigala, pukul serigalanya. Oke, tadi Tuhan yang baik-baik, aku yang jalan di lembah kelam, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Walaupun lawan kita mau membuat kesulitan bagi kita, Tuhan masih bisa menyediakan makanan di depan kita. Dia mengurapi aku. Entah dari Tuhan, entah dari iblis, entah kesalahan kita, entah dari musuh, kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti aku. Kalau Anda bisa benar-benar percaya itu seperti Kaleb dan Yosua, Anda akan hidup tenang. Seumur hidupku aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Perhentian Tuhan, peristirahatan Tuhan sepanjang masa. Ya, nanti kita bisa ngomong, oh kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Enak. Oke, oleh karena itu Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Negeri yang kujanjikan untuk diberikan. God doesn't make empty promise. Tuhan berjanji, janjinya untuk diberikan. Seringkali kita tidak mengalami tanah perjanjian dalam kehidupan kita atau perhentian itu. Karena kita ragu-ragu. Apakah kita layak untuk menerima janji Tuhan itu? Apakah Tuhan ini benar-benar sih mau ngasih kita? Kayak umat Israel tadi, nggak mungkin, susah. Akhirnya mereka nggak masuk. Tapi kalau Anda bisa yakin, janjinya ya dan amin. Sebab 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Katakan ya. In Christ there is no yes or no. Sebab dalam Kristus adalah ya. Hanya ya bagi semua janji Allah. Oleh itu kita mengatakan amin. Oke. Nah ini kata kuncinya. Dalam Kristus kita layak. Dalam Kristus kita kudus. Dalam Kristus kita sempurna. Dalam Kristus sudah mengenapkan segala tuntutan hukum. Oke. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Itu, tapi pertanyaannya apakah Anda yakin Allah di pihak Anda? Anda bisa yakin hanya di dalam Kristus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? It comes as a package. Datang sebagai dalam satu paket. Kamu dapat Kristus, you got His kingdom and His righteousness, everything shall be added unto you. Saat Anda mendapatkan kerajaannya dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan kepada engkau.
kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Jadi perbarui pikiran saudara. Jangan seperti yang 10, seperti yang 2. Oke? By the continuous renewing of your mind, then you can test and approve the perfect, the good, the perfect, and the pleasing will of God. Ya. Jadi itu pelajaran berikutnya, percaya Allah itu Allah pemberi. Tuhan Yesus sendiri ngomong, my God is like a good father who love to give good things. Jadi kita harus percaya itu. Kalau enggak, kita enggak merasakan. Ayat 7, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ayat 7, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, jadi berikutnya apa? Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan syaratnya apa kalau mau bertindak dengan firman Tuhan? Kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus renungkan itu firman Tuhan siang malam. Kalau enggak kita lupa, baca firman Tuhan tiap hari sehingga kita tahu janji Tuhan itu apa yang ya dan amin. Ambil janji itu, Anda makan itu janji dalam kehidupan saudara. Oke. Yang berikut ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikianlah sediakanlah bekalmu. Pelajaran berikutnya adalah apa? Kita harus bersiap-siap, kita harus atur rencana selayaknya kita akan menerima janji itu. Oke, coba Anda tanya diri Anda sendiri. Kalau Anda percaya janji Tuhan, ya dan amin, bagaimana cara Anda berdoa? Bagaimana akan mengubah cara Anda berpikir, cara Anda bertindak? Anda berjalan dengan iman atau berjalan dengan penglihatan? Apakah Anda akan berterima kasih setiap hari karena Tuhan kau Allah yang selalu memenuhi kebutuhanku? Atau apakah Anda selalu berdoa, Tuhan mana ini, Tuhan mana ini, Tuhan aku kurang ini, Tuhan aku kurang itu. Ya kan? Jadi kita untuk menerima janji-janjinya kita harus datang dengan ekspektasi, kita harus bersiap-siap. Kita harus atur rencana ini, rencana kita dalam kehidupan kita, seolah-olah kita akan menerimanya. Luaskanlah kemahmu, karena Tuhan akan berikan. Oke? Yosua 1 ayat 11 lanjutnya, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Sesudah kita bersiap-siap, kita atur rencana apa? Menunggu. Dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Janji by definition involve waiting. Promise, janji itu selalu ada hubungannya dengan waktu. Dan untuk percaya janji kita juga harus percaya akan waktu Tuhan. Aku nggak tahu, I believe saudara berdiri di tepi perhentian saudara, di tepi tanah perjanjian saudara. Aku nggak tahu apakah dalam 3 hari, apakah akan lebih cepat atau lebih lambat. Oke. Tapi yang pasti kita harus menunggu. Dan dalam waktu kita menunggu ini, kita harus menunggu dengan ekspektasi kalau janjinya ya dan amin. Oke. Ayat 11 lanjutannya, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Ingat, janji-janji ini sekali lagi pemberian Tuhan. Oke, bukan usaha kita. Oleh itu jangan sombong kalau nanti dapat promosi, dapat pasangan hidup, masalahnya selesai semua, gitu. Tuhan sudah berjanji akan memberikan itu semua. Tapi juga dikatakan di sini, diberikan Tuhan untuk apa? Untuk diduduki, untuk diambil. We need to take possession. Kalau Anda nggak berjalan, Anda nggak bertindak, Anda tidak mengambil, Anda tidak mendapatinya. Dan tidak ada orang lain yang bisa mewakili Anda untuk mengambil janji itu. You have to do it. You cannot ask orang lain untuk mengambil posesi itu untuk Anda. Kita harus melangkah dengan usaha kita. Kita harus melangkah sendiri dengan bersandar kepada Allah. Dengan iman. Oke. Nah, lanjutnya ayat 12. Ini sudah mau selesai Yosua 1 ya.
Kepada orang Ruben, kepada orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Oke, ini saya highlight ya. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu, oke, dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Ada 3 suku, 3 apa 2? Ruben dan Gad. Oke, 2. Dari ke-12 suku Israel ada 2 suku yang menerima tanah perjanjian lebih awal daripada yang ke-10. Tapi Tuhan sendiri berkata, oke, kalau kamu sudah merasakan tanah perjanjian itu, oke, saudara-saudaramu boleh stay, istrimu, anakmu, tetapi kamu yang gagah perkasa, kamu harus bantu saudara-saudaramu, oke. Kamu harus berjalan di depan mereka. Ini kita mengembalakan saudara-saudara kita, oke. Sampai Tuhan juga memberikan kepenuhan janjinya kepada saudara-saudara kita, ya. Dan jadi ini 2 hal kita bisa belajar gitu. Kita harus bantu orang lain. Kedua, kita juga harus mau dibantu. Nobody will fight our battle. Tidak ada yang akan melakukan peperangan kita selain kita sendiri. Oke? Tetapi kita tidak harus melawan peperangan itu seorang sendiri. Kita harus meminta bantuan-bantuan kakak-kakak rohani kita, bantuan-bantuan pahlawan perang yang sudah berhasil. Kalau di 2 Korintus 1 ayat 13 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah. Karena mereka sudah mengalami victory, ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang masih dalam penderitaan. Kalau Anda sudah menang, whatever your struggle is, when you have received victory, more than likely God will use you to minister someone else in the area as well. Apapun perperangan saudara, kalau Anda sudah menang, saya yakin Tuhan akan pakai saudara untuk melayani orang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Dan Anda harus lakukan itu. Dan kalau Anda berhenti, kadang Anda tidak maju. Tapi kalau Anda terus melawan musuh yang sama, mungkin struggle Anda adalah tentang pornografi. Mungkin struggle Anda tentang kemiskinan. Mungkin struggle Anda tentang sakit penyakit, butuh mujizat. Mungkin ketidaksetiaan. Mungkin apapun itu. Kalau Anda sudah kasih kemenangan, maju terus dan bantu yang lain. Oke? Dan kedua tadi saya sudah ingatkan, when you fight, don't fight by yourself. Minta orang lain. Oke, penutup. Kita di tepi tanah perjanjian kita setiap hari. We are on the edge of the promised land, tempat perhentian itu. Apa yang kita pilih untuk percayai akan menentukan apakah Anda akan masuk ke tanah perjanjian itu, tempat peristirahatan itu, apakah Anda akan menundanya, atau Anda akan
tidak masuk sama sekali. Oke, kalau kita percaya kekhawatiran kita, ya apa yang kita percaya itu menentukan tindakan kita. Sekali lagi saya ulang, apapun yang kita percayai, itulah yang menentukan tindakan kita. Jadi kalau Anda itu seperti yang 10 orang itu, percayanya akan kekhawatiran, tantangan dunia. Saya yakin, Anda akan berencana dalam kehidupan saudara itu sesuai dengan kekhawatiran itu. Ya kan? Anda khawatir nanti kalau mati anak saya siapa yang memelihara dan segala macam, terus Anda beli life insurance. Ya kan? Dan saya yakin kalau Anda percayanya itu nasihat-nasihat orang pinter, nasihatnya siapa dan segala macam, nanti Anda juga akan bertindak mengikuti nasihat orang itu. Jadi apapun yang kita percayai itu yang menentukan tindakan kita, rencana kita, dan juga hasilnya. Sekarang saya challenge saudara untuk percaya janji Tuhan. Dan berdasarkan itu Anda melakukan rencana dan tindakan sesuai dengan janji Tuhan itu. Oke, Tanya, apakah aku percaya akan suasanaku, percaya akan nasihat orang lain, percaya akan tantangan-tantangan ini, atau apakah aku percaya akan janji-janji Tuhan yang iya dan amin. Oke, saya tidak berbicara kalau kita punya perasaan takut, stres, kecewa, atau marah itu salah. Oke, how we deal with those feelings, itu yang menentukan itu salah atau benar. Perasaan-perasaan ketakut, stres, kecewa, marah itu wajar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalaminya. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Oke, sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga mengalami rasa-rasa yang saudara alami itu. Tuhan Yesus pernah kecewa? Pernah. Tuhan Yesus pernah sedih? Pernah. Tuhan Yesus nangis? Nangis. Lazarus mati? Dia nangis. Tuhan Yesus pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan? Pernah. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi punya perasaan kayak gitu itu bukan dosa. Tetapi how you act upon those feelings, itu yang menentukan. Tuhan Yesus saat mengalami semuanya itu datang ke hadirat Allah, tahta kasih karunia, sehingga menemukan rahmat. Oleh karena itu dia tidak berbuat dosa. Itulah perisai iman. Kita harus tahu itu janji-janji Allah. Sehingga saat kita mengalami tantangan, saat kita melihat raksasa, saat kita merasakan rejection, kekhawatiran, kita tahu, Allah Bapakku yang memelihara aku. Rancangan Allah itu rancangan kesejahteraan. Allah dapat merupakan rancangan kecelakaan menjadi rancangan kesejahteraan. Janji-janjinya ya dan amin. Ya, kita bisa gunakan perisai iman. Gunakan perisai iman itu enggak gampang. Kenapa iman diambangkan sebagai perisai? Karena perisai itu digunakan kalau apa, saudara? Kalau diserang. Kalau Anda enggak diserang, buat apa bawa perisai? Gini, bayangkan kalau ini perisai ya. Selama kita tidak diserang oleh panas iblis, aku enggak perlu angkat iman, perisai itu. Tapi begitu tantangan kehidupan itu datang, panas-panas si iblis jahat itu datang, that's when you need faith. Anda bawa firman, tameng, tameng, tameng. Dan berat, tameng itu enggak enteng. Tapi kalau Anda angkat tameng itu, lindungi. Dan gunakan juga ketopongan keselamatan. Ya kan, jadi jangan sampai lupa Anda itu sudah selamatkan. Sabuk kebenaran, jangan lupa kalau Anda ini benar 100% di dalam Kristus. Nah, saat Anda situ, Anda bisa maju. Jadi kalau Anda kecewa, Anda takut, Anda marah, Anda enggak yakin, untuk masuk ke tempat peristirahatan itu, angkatlah tameng iman saudara. Oke? Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi serupa seperti dunia. Yang sangat panik, sangat angin ribut datang, kita saat ada raksasa kita tidak percaya. Tetapi kita berubah oleh pembaruan budi itu. Berubah. Tuhan bilang berkata, Filipi 4
ayat 49. Bersukacita senantiasa. Menyatakan keinginan kita kepada Allah. Nah ini rahasianya gini. Kita harus make the choice like King David. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Bersukacita senantiasa. Suatu hari yang ditentukan Allah adalah hari ini yang sudah diberitakan berkali-kali oleh Raja Daud. Di mana kita harus masuk ke tanah perjanjian itu. Hari ini saya akan berbuat keputusan untuk bersukacita senantiasa. Masuk ke tanah perjanjian itu. Hari ini, you are standing on the edge of the promised land today. Anda berdiri di tepi tanah perjanjian itu, tempat perhentian saudara hari ini. Your choice untuk bersukacita menentukannya. Dan nyatakan keinginan kita kepada Allah. Ayatnya, it's okay. Tuhan, saya pengen ini. Karena Allah yang memberi. Tapi nyatakannya itu bukan dengan komplain. Nyatakannya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Tuhan ngomong don't bring a petition. Nyatakan. Tuhan, aku pengen pasangan hidup. Tuhan, aku ingin anak-anakku diberkati. Tuhan, aku ingin promosi. Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Tapi nyatakan dengan ucapan syukur. Karena Engkau Allah yang mulia. Allah yang mulia. Pencipta langit yang bumi. Sehingga damai sejahtera Allah. Dan kalau Anda acknowledge God in all your way. Kalau Anda mengakui Allah dalam setiap tingkah lakumu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan memelihara hati kita dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akan ada. Itu masuk ke tempat perhentian. Kamu sibuk, kamu nggak tahu, I don't know if I'm raising my kids right, I don't know if I'm doing my job right, I'm not sure if I'm doing study right. But you know what? Aku yakin Allah akan memelihara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Ini keputusan. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu keputusan. Semua yang disebut kebaikan dan patut diuji. Pikirkanlah semuanya itu. Continuous renewing of your mind. Oke. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah engkau terima, dan apa yang telah engkau dengar, oke. Dan apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Iman dan perbuatan. Oke. Tadi tidak bisa masuk peristirahat karena apa? Karena tidak bertumbuh oleh iman dari pendengaran. Oke, kalau oleh karena itu apa yang telah kamu terima hari ini, dengar, lihat, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Be strong and take courage. Oke, sehingga kita dapat merasakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.